Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, tema pembahasan kita pada kali ini adalah tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat dalam hati kita masing-masing, yaitu tentang cinta kepada penutup para rasul, rasul yang utama, pemimpin umat manusia seluruhnya, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah dimanapun berada, mencintai Sayyidina Muhammad hukumnya wajib atas setiap mukallaf yang balik dan yang berakal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa jika kita mencintai Allah, maka kita juga wajib mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Ikhwan fillah dimanapun berada, mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan penunjuk jalan kita menuju kehidupan abadi atau kehidupan akhirat. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Ikhwan fillah dimanapun berada, beliaulah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah sang pemilik syafaatul uzmah. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Ikhwan fillah dimanapun berada, ketika di akhirat umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, marilah kita pergi ke bapak kita Adam agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Muhammad. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersujud kepada Tuhannya, maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikan syafaatmu, maka syafaatmu diterima. Mintalah, maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ikhwan fillah dimanapun berada, bagaimana kita tidak wajib mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, pencipta alam semesta, seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rizki kita, zat yang memelihara kita, dan zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ikhwan fillah dimanapun berada, ketika Nabi Adam berbuat maksiat kepada Tuhannya yang berupa dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Adam berkata sebelum ciptakan Muhammad SAW, "Wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar Engkau mengampuni dosaku." Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, "Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya?" Nabi Adam pun berkata, "Karena Engkau ya Allah, ketika memujudkanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arsy. Tercatat di sana, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa Engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling Engkau cintai." Hadis riwayat Al-Hakim. Ikhwan fillah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan para sahabat Rasulullah untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi, dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar isu bahwa Nabi SAW gugur di medan perang. Perempuan ini pun keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang ke Madinah. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewas ayahnya, anak, suami, dan saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan paling belakang. Mereka berkata kepadanya, "Ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, anakmu semuanya gugur." Perempuan itu tidak memperdulikan berita itu. Ia bertanya, "Apa yang menimpa Rasulullah?" Mereka berkata kepadanya, "Beliau ada di hadapanmu." Ketika perempuan itu telah sampai di dekat Rasulullah SAW, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi seraya berkata, "Sungguh ya Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya." Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Aulia, Sifatus Sofah, dan lain-lainnya. Ikhwan fillah dimanapun berada, dalam kesempatan lain dalam suatu peperangan, Abu Talhah Al-Ansari tengah melempar anak panah ke arah kaum musyrikin. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari belakang Abu Talhah untuk melihat kemanakah anak panah tersebut jatuh mengenai sasarannya. Melihat itu, Abu Talhah melonjak dengan dadanya untuk melindungi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, janganlah engkau mengangkat kepala dan melongok ke atas. Jangan sampai engkau terkena salah satu anak panah mereka. Biarlah leherku ini melindungi lehermu ya Rasulullah." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ikhwan fillah dimanapun berada, sahabat lain Zaid bin Ad-Dasinah radhiyallahu an suatu ketika tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuhnya untuk membalas dendam atas terbunuhnya kawan-kawan mereka dalam perang Badar. Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Zaid, "Demi Allah, wahai Zaid, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan sekarang berada di posisimu? Kami penggal lehernya, sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu." Zaid dengan tegas menjawab, "Demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri yang menyakitinya, sedangkan aku duduk-duduk di tengah keluargaku."
Abu Sufyan pun menimpali, "Aku tidak pernah melihat seorang mencintai orang lain sedalam dan sehebat cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad." Disebutkan dalam kitab Uyunul Athar, Asyifa, dan lain-lain. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kakinya terkena khadar semacam lumpuh. Lalu dikatakan kepadanya, "Sebutlah manusia yang paling engkau cintai." Seketika itu ia berkata, "Wahai Muhammad." Saat itu juga beliau sembuh seketika karena manfaat dan berkah cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ikhwan billah dimanapun berada, seseorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakan atas yang lain dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Nabi Muhammad SAW akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya meneladani Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabatnya. Banyak bersolawat kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi, dan selalu rindu untuk bertemu dengan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum lawroni bi ahlihi wa malihi." Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mencintai nabinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beradab dengan adab-adabnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini. Semoga semakin menambah dan mengukuhkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.